Halo bro. Halo juga bro. Sekarang saya bersama Bung Awalur Rahman, benar ya? Ya benar. Nanti namanya Awalur Rahman dipanggil apa ya? Biasa dipanggil awal, bukan akhir ya. Ya, awal saja. Oh, namanya awal. Ya, Bung Awal. Awal tapi bukan akhir. Oh iya. Oke. Nah, jadi kita sekarang akan berbicara dengan Bung Awal seputar banyak hal tentang Bung Awalnya. Sebelum kita mulai, untuk pemirsa ketahui bahwa Bung Awal ini sekarang profesinya adalah pendamping desa. Berlebihan itu. Benar ya? Ya. Benar ya? Pendamping desa di Kecamatan Lambu. Itu mau pakai desa mana aja? Kalau berbicara kecamatan kan 14 desa. Iya. Jadi kan semua desa di Kecamatan Lambu, sejumlah 14 desa. Kita kan punya tim juga di Kecamatan Lambu ini. Kalau saya kan berawal daripada PLD-nya dulu, khusus desa ada 3 desa, tapi sekarang alhamdulillah, jadi peringkatnya lumayan naik jadi pendamping desa di Kecamatan Lambu. Iya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang pendamping desa ya. Tapi untuk awal-awalnya mungkin harus ada sedikit cerita atau background ya. Bagaimana ceritanya sehingga Bang Awal itu bisa menjadi pendamping desa? Mungkin sejarah organisasi atau sejarah pendidikan itu mungkin yang menarik kita bahas di awalnya. Oke, Bung Awal, sebelum menjadi pendamping desa kan tentu harus banyak pengalaman ya. Bisa diceritakan beberapa pengalamannya sehingga mengantarkan Anda berprofesi sebagai pendamping desa? Oh iya, baik Bung Arya. Jadi semua orang kan berhak untuk menjadi pendamping desa. Semua orang kan berhak untuk menjadi pendamping desa, tapi saya punya background di organisasi. Lama sekali saya berorganisasi. Sejak tahun 2009 saya masuk di yang namanya PMII. PMII, iya. Itu kepanjangannya apa? Biar pemirsa tahu. Singkatannya PMII, panjangannya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya kuliahnya hanya cukup di Bima saja, tidak jauh-jauh. Bukan keluar kota ya? Iya, bukan. Kalau Al-Quran berbicarakan ilmu ngalir ke negeri Cina, tapi saya tentu di negeri sendiri saja. Iya, lebih baik ya. Ya. Sepanjang itu saya dipilih sebagai ketua komisariat di STKIP Bima. Itu menjadi ketua organisasi di kampus. Kemudian lama-kelamaan berjalan 2-3 tahun saya dipilih lagi menjadi ketua cabang PMI Bima di tahun 2015 sampai 2016. Itu perjalanan singkat saya di organisasi PMI. Selain PMI ada lagi? Alhamdulillah sekarang karena kita otomatis ini Bu Maria. Jadi otomatisnya kita kan setelah ber-PMI, kalau kita mau lanjut organisasi tentu ada di GP Ansor sekarang. GP Ansor ya? GP Ansor. Jadi, sebagai apa di sana sekarang? Saya masuk di Kabupaten Bima. Di pengurus cabang. Pengurus cabang ya. Kabupaten Bima. Berarti cukup lumayan ya pengalaman organisasinya Bung Awal ini. Ya, meniti karirnya sehingga sekarang dia menjadi pendamping desa di Kecamatan Lambu ya. Iya, betul. Iya. Bisa rokok Bang? Boleh silahkan. Tapi saya tidak merokok nih ya. Maaf, saya hanya bisa menemani saja. Begini, bicara soal pendamping desa ya di Kecamatan Lambu tadi katanya ada 14 desa. Iya. Ada spesifik desa tertentu atau keseluruhannya? Secara keseluruhan Kecamatan Lambu. Keseluruhan. Tugas pokoknya pendamping desa itu apa sih sebenarnya? Tugas pokoknya kan banyak nih. Mulai daripada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu pendamping desa itu mendampingi desa. Masih ada dana desa di desa-desa yang turun desa ini. Mendampingi desa dalam hal apa itu? Spesifiknya? Baik mendampingi secara di administrasi maupun secara pemberdayaannya. Karena kita ini ada 2. Iya. Jadi ada 2. Kemudian yang pertama itu pendamping desa tenaga infrastruktur atau yang disingkat dengan PDTI. Kemudian PDP. Jadi PDP itu panjangannya pendamping desa pemberdayaan. Kalau saya di pemberdayaan, bukan orang teknik. Pemberdayaan. Iya, pemberdayaan. Kalau berbicara pemberdayaan kan panjang sekali pengalaman. Jadi kan pemberdayaan kan hal-hal seperti ini juga kan bisa kita jadikan pemberdayaan ini. Pemberdayaan kan ya. Contoh pada yang lain juga. Iya benar-benar.
Boleh diceritakan nggak kira-kira hal yang menarik selama ini, menarik dulu ya sebelum kita ke masalahnya. Hal-hal yang menarik selama menjadi pandai desa itu apa? Beberapa yang ditemukan. Yang menarik itu kita ke desa-desa jauh, kan? Desa-desa jauh di luar daripada kan ada desa kota ya kita. Iya, banyak pedalaman maksudnya, pedalaman ya. Ada di desa Hidirasa, desa Mangge, Gelu. Jadi kan kalau kita ke Hidirasa kan jalannya kan tidak sama dengan jalan di Mangge. Iya. Pasti belok ke sana kan. Jadi tentu kita istirahat dulu di bawah pohon, menikmati pemandangan. Nah, itu kita nikmati khusus itu. Menariknya ya. Menariknya di situ. Ya. Seninya juga di situ. Menampingi itu kan memang indah lah. Iya, berarti kalau ke tempat pedalaman itu ya seperti jalan-jalan aja ya sepertinya. Jalan-jalan. Karena perjalanannya jauh tapi dinikmati ya. Sekarang itu kan yang enaknya yang dinikmati. Nah, apa tantangannya, beratnya jadi pendamping desa itu apa, Bung Awal? Tantangannya ya jika kita tidak mampu menjadikan desa itu desa sebagai desa yang betul-betul paham tentang baik di secara administrasi maupun pengelolaan dana desa. Itu tantangan kita. Jadi kita harus betul-betul mendampingi, kita mendorong desa itu supaya desa itu lebih sesuai dengan regulasinya, regulasi aturan yang berlaku. Jadi gini, sebenarnya masalah-masalah utama yang ditemukan oleh Bung Awal sebagai pendamping desa di desa itu apa? Kesulitan-kesulitannya mendampingi, dalam arti gini, masalah utama yang dialami oleh desa itu yang berat, ada yang susah ditemani atau dibantu oleh Bang Awal itu apa ya? Umumnya apa masalah-masalah orang-orang desa itu? Umumnya kan begini, Bung Arya. Jadi berbicara pendamping desa ini tentu kita memahami tentang regulasi. Nah, regulasi kan bukan saja dari Kabupaten Bima, tapi regulasi yang aturan-aturan yang turun dari baik di provinsi, pusat, ya, di pusat maupun di kementerian. Gitu kan terkadang kan berubah tiap tahun itu, apalagi masalah COVID ini. Nah, ini tantangannya luar biasa buat kita ini. Masalah baik ini kan sekarang masalah pengadaan urusan alat COVID, kemudian baik dengan BLT dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan buat kita. Tidak seperti tahun-tahun yang dulu, Bung Arya. Iya. Nah, kalau sekarang kan agak kesulitan juga desa ini. Ya, jadi Bung Arya mungkin tidak terlalu paham tentang bagaimana kondisi desa sebenarnya. Betul. Tapi kita di lapangan ini kan memang agak kesulitan. Desa juga mereka kesulitan. Kita merasakan bagaimana sulitnya desa itu menghadapi suasana seperti ini. Saat COVID seperti ini. Apalagi aturan ini kan berubah terus ini. Jadi BLT yang awalnya hanya 3 bulan, jadi sekarang sudah masuk menjadi 6 bulan. Mungkin aturannya lagi menjadi 9 bulan nantinya. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kita juga untuk lebih desa itu diberikan pemahaman. Ya, berarti sebagai pendamping desa berarti ada enaknya, ada susahnya, ada senangnya, ada beratnya gitu ya. Cuman berbicara pemberdayaan luar biasa indah sekali, Bung. Bung Awal, ini saya pengen tahu nih, Bung Awal, dalam menjalankan tugasnya pernah nggak ada kepala desa atau aparat desa tertentu yang berupaya untuk menyogok Bung Awal supaya entah dipermudah atau dihilangkan atau sembunyikan, apapun itu ya? Pernah nggak ada? Ini kan unik sekali pertanyaan ini, Bung Arya ini. Yang unik sekali bicara sogo ya. Iya kan, biasanya pendamping desa tuh dengar-dengar kabar ada yang disogok supaya dipermudah lah rupanya. Kan kita kan bukan eksekusi akhir kita. Iya, betul. Kita ini kan bukan kepala dinas masalahnya ini. Kepala dinas pun belum tentu menerima sogok. Apalagi kita ini kan ya orang profesional katanya di situ. Ya, memang undang-undang ini profesional. Tapi sogok menyogok tidak, tapi hanya sekedar rokok itu kan sebagai pendamping itu kan ya dikasih rokok kita waktu kita fasilitasi kan wajar, Bang. Wajar ya. Itu kan bukan sogok, itu hanya asal ini. Betul. Bicara soal kesejahteraan atau gaji, kira-kira cukup nggak ya gaji yang didapat dari pendamping desa dengan sepadan atau tidak dengan beratnya tugas yang dijalankan oleh seorang pendamping desa? Kalau gaji, berbicara gaji ya cukup kan kita cukup Cukupin bisa aja ya. Jadi kan ya sudah luar biasa lah semenjak adanya dana desa ini kan menambah ini kan tenaga kerja di Indonesia. Betul. Termasuk kita yang awalnya nganggur itu kan keluar dari organisasi, kemudian ya petani, kemudian masuk di ini kan luar biasa juga. Tapi gini, kalau dibilang cukup ya kenapa Bung Awal saya dengar dan saya lihat
ada juga usaha tani ya, bertani bawang ini. Ini kayaknya nggak cukup gaji ini Bang Awal. Kayaknya Sampai jadi petani bawang ini. kayaknya selalu dilirik ini penamping desa. Mulai dari gerakannya sudah dilirik ini. Ya memang saya lagi ya fokus bukan fokus ya, sambilan di bawang ini. Oh, sambilan Ya, itu bukan sambilan di bawang merah. bukan pekerjaan utama ya di pertanian ya, sambilan. Dan utama kan di penamping desa. Iya, iya. Penamping desa kan ya memang kerjanya 24 jam kayak UGT ini misalnya. Oh iya betul. Iya, penamping desa. Jadi malam juga ditelepon minta data, kita juga telepon sekretaris desa dan sebagainya ini. Itu bicara soal bawang tadi, ini sekarang prosesnya sudah sejauh mana nih? Sudah siap panen kah atau gimana? Alhamdulillah Bung Arya. Jadi sekarang sudah masuk umur yang sangat lumayan tua lah. Di rencananya kita kan hari Senin mau panen nih. Ya, sana ya, berarti berapa hari? 3 hari 4 hari lagi ya? 3-4 hari lagi. Nah, semoga panennya melimpah ya. Alhamdulillah. Dan hasilnya bisa Amin. dibagi-bagi ya. Ya, kita bagi-bagi lah. Jadi bisa pindah harus bagi-bagi ini. Ya, bicara soal bawang ya, mungkin ya kita sedikit membahasnya sedikit. Harga bawang sekarang dibandingkan beberapa tahun lalu lebih bagus sekarang atau lebih bagus yang kemarin? Karena bicara bawang ini kan bukan jadi bahan pokok ya, jadi bukan bahan pokok. Kalau bawang ini kan kalau di pertanian kan sayur dia. Sayur, jadi dia Sayur. nggak tahan lama ya. Jadi dia kan naik turun Naik harganya. harganya. Dulu sebulan yang lalu kan ada yang 1.800.000. Kalau sekarang kan ya, lumayan turun lah, jadi 1.200.000, 1.300.000. Itu super itu. Yang super ya. Ya, mudah-mudahan bawang saya nanti 2 juta nanti. Ya, amin amin. Tapi biayanya itu kan mahal. Bang Awal, sebelum semprotnya, pestisidanya, pupuknya, ada yang lain-lainnya, itu bisa menutupi anggaran nggak dengan harga segitu? Tergantung dari rezeki. Tergantung dari rezeki. Kalau kita rezekinya baik, ya tentu hasilnya juga akan baik dan rezekinya juga banyak. Semuanya memang butuh uang, butuh modal. Nah, kita kayak Bung Yudi juga yang buka Usaha sablon itu kan awalnya kan dari pendengaran orang, dari usulan-usulan, kemudian dia beli alat sebagainya kan harus ada modal dulu. Betul. Iya, cuma dibandingkan produk pertanian yang lain kan, bawang itu relatif harganya tidak stabil ya. Kadang ya, seperti yang dibilang Bang Awal tadi, kadang harganya tinggi, beberapa hari kemudian bisa turun ya. Seperti orang judi kayaknya. Kan ada orang yang berspekulasi menanam banyak di awal kan, dengan harapan harga tinggi, tiba-tiba turun, kan rugi juga. Bang Awal begitu juga ya? Ini spekulasi apa usaha yang terencana? Saya coba spekulasi dulu. Iya. Spekulasi ya. Jadi kan saya baru pemula ini, coba-coba. Berarti sudah yang keberapa ya? Baru yang pertama atau Kalau fokusnya ya ini yang pertama. Kalau kemarin-kemarin kan hanya ikut-ikutan saja, 100-200 kilo. Tapi alhamdulillah sekarang kan 350 kilo modalnya itu. Modal bibitnya, belum masuk biaya ongkos dan sebagainya. Ya, kalau dihitung-hitung banyak Bang Ari. Ya, keren. Ya, mudah-mudahan kerjaannya lancar, tugasnya dijalankan dengan baik, dan sekaligus hasil pertanian bawangnya melimpah sehingga bisa dibagi-bagikan ke kita ya. Amin. Oke, kayaknya cukup ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya hadir di podcast ini. Ya, sama-sama. Saya rasa mungkin saya masih membutuhkan Bang Awal untuk berbicara lagi hal-hal yang lain beberapa saat ke depan. Jadi kalau saya panggil atau saya undang, Bang Awal jangan nolak ya. Siap. Dalam situasi dan kondisi apapun. Iya, oke, kita akhiri. Terima kasih banyak Bang Awal. Semoga sukses.